Sore itu, setelah kami tiba dan meletakkan barang-barang, aku mulai berjalan-jalan kecil di sekitar area penambangan, mencoba membiasakan diri dengan tempat ini. Beberapa pendulang yang sudah lama di sana menghampiriku. Wajah mereka ramah, namun terlihat lelah dan penuh luka. Aku berkenalan dengan beberapa di antaranya. Ada Mbah Karman, pria tua yang matanya cekung namun penuh kebijaksanaan. Dan Pak Gito, pria paruh baya yang selalu tersenyum. "Anak baru ya?" sapa Mbah Karman sambil menunjukku dengan dagunya. "Wah, muka-muka masih bersih. Belum kena lumpur dan keringat di sini," katanya melanjutkan. Aku tersenyum malu. Iya Mbah, saya Bandi. Baru pertama kali ikut Amang Badar. "Oh, Amang Badar. Ya, ya. Dia itu orangnya baik. Beruntung kau ikut dia," timpal Pak Gito. "Di sini tidak semua orang bisa dipercaya. Hutan ini juga sama, punya banyak muka." Memangnya kenapa Pak? Tanyaku. "Ah, kau akan tahu sendiri nanti. Yang penting jangan pernah serakah dan jangan pernah mengganggu yang sudah ada di sini. Itu pantangan paling utama," jawab Pak Gito sambil tertawarnya. Namun matanya tidak ikut tertawa. Setelah berbincang sebentar, kami kembali ke rombongan kami. Malam itu, kami bergotong royong mendirikan pondok sederhana dari kayu dan terpal. Kami saling membantu mengikat tiang-tiang, menutup atap, dan menata tempat tidur seadanya. Disinilah kami akan makan, tidur, dan beristirahat selama di hutan. Pondok ini akan menjadi satu-satunya tempat kami merasa aman di tengah belantara yang penuh misteri. "Pondok ini akan jadi rumah kita di sini. Jaga kebersihannya, jangan buang sampah sembarangan. Hargai tempat ini, maka tempat ini akan menghargai kalian," kata Amang Badar menyeka keringat di dahinya. Malam tiba. Langit yang gelap gulita di atas kanopi hutan terasa begitu dekat. Bertaburan jutaan bintang yang tak bisa kulihat dari kampung. Suara jangkrik bersahutan dengan deru air sungai. Dan dari kejauhan, kadang terdengar suara binatang malam yang tak kukenal. Amang Badar kemudian menugaskanku untuk membantu Adi menyiapkan makanan. "Bandi, tolong bantu Adi angkut air dari sungai untuk masak," perintah Amang Badar. "Kita akan masak ubi dan ikan hasil tangkapan tadi siang." Aku segera mengambil ember dan berjalan menuju sungai bersama Adi. Jalanan setapak menuju sungai terasa gelap dan licin. Kami berjalan pelan, hanya diterangi oleh senter yang kami bawa. Sudah berapa lama Bang di sini? Tanyaku pada Adi memecah keheningan. "Ya, aku sudah hampir setahun Bandi, sejak bapakku sakit," jawab Adi, suaranya pelan. "Awalnya takut sekali, tapi lama-lama terbiasa. Ya, asal tahu batasan saja," kata Adi. Batasan apa maksudnya? Adi terdiam sebentar, lalu menunjuk ke sebuah pohon besar yang tumbang di kejauhan. "Pohon itu tempat paling keramat di sini. Ada yang bilang itu tempat abahmu meninggal. Jangan pernah sentuh apapun di sana. Apalagi kalau ada barang yang terlihat seperti emas. Itu jebakan." Mendengar nama abahku, jantungku berdegup kencang. Aku menelan ludah. "Jebakan, Bang?" "Iya, ada yang menjaga tempat itu. Kalau ada yang serakah, barang itu akan hilang dan orangnya juga akan hilang. Atau ditemukan dalam keadaan yang tidak wajar," bisik Adi.
Suaranya penuh ketakutan. Kami segera menyelesaikan tugas kami, mengambil air dan kembali ke pondok. Malam ini, Amang Badar memintaku untuk beristirahat penuh. Ia tahu aku lelah dan mentalku masih belum terbiasa dengan suasana di sini. Istirahatlah Bandi. Malam ini kau tidak usah ikut bekerja. Kau harus pulihkan tenagamu. Besok baru kita mulai. Kau butuh istirahat yang cukup untuk menghadapi apa yang akan kau temui di sini, kata Amang Badar menepuk pundakku. Aku berbaring di atas terpal, melamun. Pikiranku terus berulang-ulang dengan cerita Adi. Pohon tumbang itu. Apakah di sana abahku menghembuskan napas terakhirnya? Dan apa yang Adi maksud dengan jebakan? Aku memejamkan mata, berusaha mengusir bayangan-bayangan mengerikan itu. Namun, di tengah kegelapan rimba, aku tahu kebenaran tentang abahku dan misteri hutan ini perlahan-lahan mulai tersingkap, dan aku belum siap untuk menghadapinya. Sudah seminggu lamanya aku berada di jantung rimba ini. Dingin, gelap, dan kengerian yang kualami di awal perjalanan kini mulai merasa terbiasa. Bersama Amang Badar dan yang lainnya, aku belajar mendulang emas. Pekerjaan ini sangat melelahkan. Seharian kami berjongkok di pinggir sungai, menyaring pasir dan kerikil di dalam dulang. Terik matahari, gigitan nyamuk dan lumpur yang membuat pakaian kotor menjadi teman sehari-hari. Meski begitu, melihat kilauan butiran emas yang menempel di dulang, semua lelah itu terasa terbayar. Lihat Bandi, ini yang namanya rezeki. Hahaha, seru Roni dengan mata berbinar, menunjukkan beberapa butir emas yang berhasil ia dapatkan. Ya, lumayan Ron, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit, jawabku sambil tersenyum. Malam harinya, kami berkumpul di pondok, menghangatkan diri di depan api unggun. Mang Ujang memainkan gitar kecil, menyanyikan lagu-lagu daerah yang melankolis. Suasana terasa hangat, seolah kami adalah satu keluarga yang sedang berjuang bersama. Kalian tahu, kadang aku merasa bersalah, kata Adi suatu malam, suaranya pelan. Meninggalkan orang tua demi emas, aku berharap mereka baik-baik saja. Kita semua punya alasan, Adi, timpal Koh Ahong sambil menyeruput kopinya. Asalkan niat kita baik, emas ini akan jadi berkah. Aku hanya terdiam, memikirkan Mama. Hatiku sangat memikirkan beliau, tapi juga cemas. Apakah Mama baik-baik saja di rumah? Tepat di malam ketujuh, tiba-tiba langit berubah. Awan hitam tebal menggumpal, menutupi bintang-bintang yang tadinya begitu indah. Angin berhembus kencang, membawa udara yang lebih dingin. Tak lama kemudian, hujan deras mengguyur hutan ini, membasahi segala sesuatu dengan brutal. Suara gemuruh air yang jatuh dari langit begitu memekakkan telinga, berpadu dengan suara petir yang menggelegar. Ayo masuk, hujan ini tidak main-main, ayo, teriak Amang Badar. Kami segera berlari masuk ke dalam pondok. Suara hujan yang menghantam atap terpal begitu keras, seolah-olah atap itu akan robek kapan saja. Air sungai di pinggir kemah kami mulai naik.
Hutan yang tadinya tenang kini berubah menjadi lautan. Kita harus waspada. Hutan ini pasti akan memicu banjir, kata Amang Badar. Tarik semua barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Kami segera bekerja sama, menyelamatkan peralatan dan bekal makanan ke area yang lebih aman. Air sudah mulai menggenangi pondok kami, dan kami harus bertahan di tempat yang lebih tinggi. Suasana tegang bercampur dengan ketakutan akan banjir bandang yang bisa datang kapan saja. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba kami mendengar teriakan dari arah hilir. Tempat kelompok pendulang lain mendirikan kemah. Tolong, tolong, buaya, buaya. Suara itu terdengar sangat panik dan penuh ketakutan. Namun tak jelas asalnya karena terendam suara hujan. Kami saling pandang. Wajah kami pucat. Ada apa? Bisik Roni. Suaranya bergetar. Amang Badar segera menyalakan senter besarnya dan menyorot ke arah suara senter itu yang hanya menembus kegelapan dan hujan yang lebat. Namun tak lama kemudian, kami melihat beberapa orang berlarian panik di kejauhan, menunjuk-nunjuk ke arah sungai. Ada yang diterkam buaya, ada yang diterkam buaya, teriak Pak Gito. Suaranya terdengar dari pondok sebelah. Anak muda dari kelompok sebelah ditarik ke dalam air, katanya melanjutkan. Seketika kengerian kembali menyergap. Suara tegang tadi kini berubah menjadi ketakutan yang mencekik. Buaya yang kami lihat di awal perjalanan ternyata benar-benar berbahaya. Namun ada yang aneh. Aku melihat Amang Badar dan Amang Ujang saling bertukar pandang. Ada ekspresi lain di mata mereka. Bukan hanya ketakutan. Ada sesuatu yang lebih mistis. Itu bukan buaya biasa, Bandi. Ini bukan sekedar kecelakaan, bisik Amang Badar pelan. Suaranya syarat makna. Hujan semakin deras dan angin semakin kencang. Tiba-tiba dari arah sungai terdengar suara aneh. Bukan lagi suara teriakan manusia, melainkan lolongan panjang yang memilukan. Disusul gemuruh suara air yang memecah. Namun, suara gemuruh itu tidak seperti suara air yang mengalir. Suara itu terasa seperti langkah kaki. Ya, langkah kaki raksasa di dalam air. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Kami semua terpaku di pondok. Tak bisa berbuat apa-apa. Tak ada yang berani mendekat ke sungai. Samar-samar, aku melihat di tengah derasnya hujan, ada bayangan hitam besar, seperti buaya, tetapi ukurannya jauh lebih besar, dan matanya bersinar merah. Dari arah sungai, bisikan-bisikan mengerikan yang dulu kucium di perkebunan sawit kembali terdengar. Namun kali ini lebih banyak dan lebih jelas. Bisikan itu menyatu dengan suara hujan. Bisikan tentang keserakahan, tentang janji yang dilanggar, dan tentang darah yang harus dibayar. Aku tahu tragedi yang terjadi pada anak muda itu bukan karena buaya, melainkan mungkin karena entitas lain. Entitas yang sama yang mungkin sudah membunuh abahku. Dan aku telah datang ke tempat yang penuh dengan bahaya yang tak terlihat itu.
Pagi tiba, membawa serta dingin yang menusuk tulang. Hujan sudah berhenti, namun sungai meluap. Arusnya deras dan airnya keruh kecoklatan. Kabut tebal menyelimuti area tambang, menciptakan suasana yang lebih suram. Kami semua keluar dari pondok, menatap pemandangan porak-poranda yang ada di depan mata. Beberapa pondok tergenang air, peralatan kami berserakan terbawa arus, dan bekas-bekas lumpur menutupi segalanya. Sudah kubilang, jangan main-main dengan alam, kata Amang Badar. Suaranya terdengar lelah. Air itu marah, ada yang tak beres. Kami mulai bekerja, mengumpulkan kembali peralatan yang hanyut, membersihkan lumpur dan memperbaiki pondok-pondok yang rusak. Suasana begitu hening, tak ada candaan, tak ada tawa. Semua terlarut dalam kesedihan dan ketakutan. Dari arah kemah sebelah, kami mendengar isakan pilu. Beberapa orang duduk melingkar. Wajah mereka dipenuhi duka. Salah satu dari mereka, seorang pemuda seusiaku, terlihat menangis tersedu-sedu. Itu teman dari korban yang diterkam. Yusuf, kenapa kau tinggalkan aku? Rintih pemuda itu. Aku dan Roni mendekat, mencoba menenangkan mereka. Namun, apa yang bisa kami katakan? Kematian di tempat seperti ini terasa begitu kejam. Tak ada pemakaman yang layak. Tidak ada sanak saudara yang bisa melihat untuk terakhir kalinya. Jasad Yusuf, kabarnya tidak ditemukan, seolah-olah ditelan oleh sungai dan hutan. Dia terlalu serakah. Dia menemukan butiran emas sebesar biji jagung. Kami sudah peringatkan dia untuk berhenti bekerja, tapi dia tidak mau. Dia bilang dia ingin mendapatkan lebih banyak. Bisik salah satu teman korban, suaranya bergetar. Mendengar itu, aku teringat pesan Haji Salam dan Amang Badar. Kematian Yusuf seolah menjadi peringatan keras bagi kami semua. Hutan ini punya aturannya sendiri, dan siapa yang melanggarnya akan dibayar dengan nyawanya. Setelah berbincang sebentar, kami kembali ke pondok. Amang Badar mengumpulkan kami semua. Wajahnya tegang, sorot matanya serius. Mulai hari ini, kita libur kerja selama 3 hari, katanya tegas. Kenapa, Mang? Kita harus segera melanjutkan pekerjaan, tanya Adi. Tidak, hari ini, besok dan lusa, kita semua libur, jawab Amang Badar. Kita harus berikan penghormatan kepada almarhum Yusuf. Dan yang lebih penting, kita harus menenangkan penunggu hutan ini. Apa maksudnya itu, Mang? Aku bertanya penasaran. Hutan ini punya tuannya. Dia tidak suka jika ada orang serakah dan merusak keseimbangan. Kejadian ini adalah peringatan, jelas Amang Badar. 3 hari ke depan, kita akan berpuasa, membersihkan diri, dan melakukan ritual kecil. Jangan ada yang bekerja, jangan ada yang berani mengambil dulang, kata Amang Badar. Kami semua terdiam. Perkataan Amang Badar terdengar masuk akal. Kejadian tadi malam bukanlah sekadar kecelakaan. Ada yang lebih dari itu. Mungkin saja makhluk yang memangsa Yusuf adalah manifestasi dari kemarahan hutan. Selama 3 hari itu kami hanya berdiam diri di pondok, hanya memasak seadanya dan makan secukupnya. Sesuai perkataan Amang Badar, kami juga berpuasa dan berdoa
meminta keselamatan dan ampunan dari penunggu hutan. Atmosfer di sekitar kami terasa begitu mistis dan mencekam. Setiap hembusan angin seolah membawa bisikan-bisikan gaib, seolah-olah ada mata tak terlihat yang terus mengawasi kami. Pada malam terakhir, saat kami berkumpul di pondok, sebuah suara terdengar aneh. Itu bukan suara binatang, bukan juga suara manusia. Itu adalah suara gendang yang dipukul pelan, namun iramanya begitu ganjil. Suara itu terasa dekat, namun juga jauh. "Itu suara apa, Mang?" bisik Roni, matanya membelalak ketakutan. "Itu mereka sedang mengawasi kita," jawab Amang Badar. Suaranya bergetar. Suara gendang itu terus berlanjut, diselingi suara gamelan yang samar-samar, seolah ada pesta yang sedang berlangsung di tengah hutan. Kengerian itu semakin menjadi. Malam itu, tak ada satupun dari kami yang bisa tidur. Kami hanya terdiam, mendengarkan lantunan musik gaib dari hutan, dan menunggu hari baru yang entah akan membawa apa. Setelah 3 hari libur yang mencekam, ritual menenangkan penunggu hutan pun selesai. Amang Badar berkata, aura permusuhan di sekitar kami sedikit mereda. Kami semua kembali bersemangat, yakin bahwa ritual itu berhasil. Kami kembali bekerja, mendulang emas dari pagi hingga malam. Butir-butir emas kembali kami temukan, mengembalikan harapan yang sempat pupus. Namun, di sela-sela kelegaan itu, aku tak pernah melupakan batu nisan kayu dan pohon tumbang yang diyakini sebagai tempat meninggalnya Abah. Rasa ingin tahu semakin menggebu-gebu. Setiap hari saat bekerja, mataku tak bisa lepas dari lokasi itu. Aku ingin sekali tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Abah. Aku merasa ada rahasia yang tersembunyi di sana. Malam itu, setelah semua terlelap, aku tak bisa memejamkan mata. Bisikan-bisikan aneh yang sempat menghilang kini kembali terdengar. Bisikan itu memanggil namaku, seolah membujukku untuk datang ke pohon tumbang itu. Aku tahu itu berbahaya, tapi dorongan itu lebih kuat dari rasa takutku. Dengan hati-hati, aku keluar dari pondok. Gelap menyelimuti, hanya diterangi cahaya rembulan yang samar-samar. Semua temanku sudah terlelap. Napas mereka terdengar teratur. Aku berjalan perlahan, melewati pondok-pondok lain yang sunyi. Kakiku melangkah menuju pohon tumbang itu, melewati jalur yang tidak pernah kami lewati. Saat aku tiba di dekat pohon, aku merasakan hawa dingin yang menusuk. Pohon raksasa itu tampak mengerikan dalam kegelapan. Batangnya yang menghitam dan lumut yang tebal membuatnya tampak seperti monster yang sedang tidur. Batu nisan kayu yang ada di dekatnya terlihat lebih jelas. Ada tulisan yang samar-samar terukir di sana, seperti nama. Aku tidak bisa membacanya, tapi aku yakin itu adalah nama abahku. Tiba-tiba, suara bisikan kembali terdengar. "Kemarilah, Bandar. Kau sudah
Suara itu terdengar lembut, tapi ada sesuatu yang dingin dan jahat di dalamnya. Bulu kudukku meremang, tapi rasa ingin tahu telah mengalahkanku. Aku melangkah lebih dekat, mengulurkan tanganku untuk menyentuh pohon itu. Tiba-tiba, sebuah jari dingin dan keriput menyentuh pundakku. Aku terkesiap, jantungku nyaris copot. Aku membalikkan badan dengan cepat. Di sana, di depanku, berdiri sesosok lelaki tua dengan pakaian yang compang-camping dan wajah yang penuh dengan luka. Matanya kosong, tidak berbinar, dan bibirnya menyeringai, seperti bapak-bapak yang kutemui di perkebunan sawit. "Kenapa kau di sini, nak? Tempat ini bukan untukmu," tanyanya. Suaranya serak. Aku mundur beberapa langkah. Kakiku gemetar. Siapa kau? Tanyaku. Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya terus menyeringai, lalu perlahan mengangkat tangannya yang keriput. Tangannya itu, jari-jarinya begitu panjang dan pucat, dan di setiap jarinya ada sebutir-butiran emas yang menempel, berkilauan dalam gelap. "Kau mencari ini? Ini milikmu. Ambil saja," tanyanya. Suaranya kini terdengar seperti bisikan berdesir. Aku menatap butiran emas itu. Butiran emas yang sangat besar, jauh lebih besar dari apapun yang pernah kami temukan. Aku tahu itu adalah jebakan. Aku teringat pesan Adi. Ini adalah godaan dari penunggu tempat ini. Aku juga tahu dia bukan manusia. Dia adalah hantu. Tidak, aku tak mau, bisikku mundur perlahan. "Kenapa tidak? Kau butuh uang, bukan? Ambil. Ini jalan pintas," rayu hantu itu. Ia melangkah maju. "Kau tidak ingin bernasib sama dengan abahmu, bukan?" Mendengar nama Abah, aku terdiam. Hantu itu seolah tahu rahasia yang kusimpan. Ia memanfaatkan kelemahanku. Apa yang terjadi pada abahku? Beritahu aku, kataku. Hantu itu tertawa. Tawanya terdengar seperti daun kering yang bergesekan. Ia lalu mengangkat satu jarinya, dan sebuah bayangan muncul di depanku. Bayangan itu adalah sosok abahku yang sedang mendulang emas di dekat pohon itu. Aku melihat abah menemukan butiran emas yang sangat besar, sama seperti yang ada di tangan hantu itu. Abah terlihat sangat gembira, tapi tiba-tiba ia dikelilingi oleh bayangan-bayangan hitam. Bayangan itu mencekiknya, dan wajahnya pucat, matanya melotot. "Dia serakah. Dia mengambil milik kami," bisik hantu itu, matanya menyala merah. "Dan sekarang kau datang untuk mengambil lebih banyak." Aku merasa mual melihat pemandangan itu. Jadi itu sebabnya utang abah menumpuk. Dia tidak hanya menghabiskan uang, tapi dia juga menemukan emas yang sangat besar, yang membuatnya serakah dan akhirnya terbunuh. Aku menatap hantu itu, dan aku tahu ia bukanlah sekadar hantu. Ia adalah penjaga emas, dan ia sangat marah.
Aku tidak serakah. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi pada abahku, kataku. Suaraku bergetar. Hantu itu menyeringai. Senyumnya kini tampak lebih mengerikan dari senyum bapak-bapak di perkebunan sawit. Ia mengangkat tangannya dan jari-jarinya yang pucat itu mulai menjulur ke arahku, mengancam. Aku tahu, aku harus pergi dari sini segera. Dengan sisa-sisa keberanianku, aku berlari sekuat tenaga kembali ke pondok. Aku tidak menoleh ke belakang, meski aku tahu aku sedang dikejar. Suara tawa dan bisikan-bisikan jahat itu terus mengiringi langkahku. Aku berhasil kembali ke pondok dan langsung bersembunyi di dalam. Keesokan harinya, aku terbangun dengan tubuh menggigil. Abang Badar menatapku dengan wajah khawatir. Bandi, kau kenapa? Tanyanya. Wajahmu pucat. Aku melihatmu keluar dari pondok semalam. Aku tak bisa berbohong. Aku menceritakan semuanya. Tentang pohon tumbang itu, tentang hantu tua yang menyeringai, dan tentang butiran emas yang ditawarkannya. Abang Badar dan yang lainnya terdiam. Wajah mereka pucat. Kau beruntung, nak. Kau beruntung bisa kembali. Itu penjaga emas. Dia adalah roh serakah yang mati di sini dan sekarang menjadi penjaga harta karunnya. Dia akan memikat siapapun yang serakah, kata Amang Badar. Tapi dia tahu tentang abahku, Mang, bisikku. Dan dia bilang abah meninggal karena serakah. Amang Badar menghela napas. Iya Bandi. Abahmu, dia memang pernah menemukan emas yang sangat besar di sini. Dan dia melanggar pantangan. Dia mengambil semuanya dan tidak memberikan persembahan. Akhirnya dia hilang. Kami mencari selama berhari-hari. Aku hanya bisa menemukan dulangnya dan sebuah batu nisan kayu di dekat pohon itu. Aku minta maaf, nak, kata Amang Badar. Air mataku tumpah. Semua pertanyaan yang selama ini kusimpan akhirnya terjawab. Abah tidak hanya terjerat utang, dia adalah korban dari keserakahannya sendiri yang membawanya pada kematian yang mengerikan. Hantu penjaga emas itu dengan senyumnya yang mengerikan adalah bukti nyata dari kengerian yang mengintai di rimba Kalimantan. Aku telah menemukan kebenaran, tapi aku tahu aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Sejak pertemuan mengerikan itu dengan penjaga emas di dekat pohon tumbang itu, tubuhku mulai protes. Aku diserang penyakit aneh yang kata Amang Badar adalah malaria hutan. Badanku terasa panas membara, lalu tiba-tiba dingin seperti es, menggigil tak terkendali. Kepalaku berdenyut hebat, seolah dipukul-pukul, dan setiap sendi terasa ngilu. Selera makanku hilang, dan aku hanya bisa berbaring lemah di pondok. Kau harus kuat, Bandi. Ini namanya salam dari hutan, bisik Mang Ujang sambil memberiku air rebusan akar-akaran. Efek dari kau melanggar batas, nak. Tapi syukurlah kau masih bisa diselamatkan. Tinggal pulihkan badanmu
Amang Badar terlihat sangat khawatir. Ia merawatku dengan sabar, memberiku obat-obatan tradisional, dan menyeka keringat dingin di dahiku. Maafkan aku, Mang. Aku tidak mendengarkan peringatanmu, ujarku dengan suara parau, terbata-bata, menahan rasa sakit. Sudahlah Bandi, jangan dipikirkan. Sekarang kau fokus sembuh, kata Amang Badar. Kau sudah tahu kebenaran tentang abahmu, itu sudah cukup. Setelah kau sembuh, kita harus pulang, kata Amang Badar. Namun penyakitku ini semakin parah. Malam itu tubuhku menggigil hebat. Antara sadar dan tidak, aku merasakan sensasi aneh. Pondok terasa berguncang. Samar-samar, aku merasa digotong oleh beberapa orang yang berbicara dalam bahasa yang asing di telingaku. Aku mencoba melawan, membuka mata, tapi kelopak mataku terasa begitu berat. Samar-samar, kulihat mereka memiliki pakaian aneh yang terbuat dari kulit binatang dan dihiasi manik-manik serta bulu-bulu burung yang tak ku kenal. Wajah mereka tertutup cat yang menyerupai topeng. Mereka terlihat seperti suku pedalaman. Tapi ada yang sangat ganjil. Penampilan mereka. Mereka membawaku menembus kegelapan hutan. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Tubuhku lemah. Kami berjalan terus menembus kabut. Hingga akhirnya kami tiba di sebuah tempat asing. Aku digotong menuruni lereng curam. Dan kemudian pemandangan tak terduga muncul. Ini adalah sebuah perkampungan. Lampu-lampu obor menerangi beberapa rumah panggung yang dibangun dari kayu yang aneh, seolah-olah tumbuh dari tanah itu sendiri. Lingkungannya terlihat kuno, namun sangat asri, dengan tanaman-tanaman yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Namun, yang paling mengejutkan adalah penduduk kampung itu. Mereka jelas bukan manusia pada umumnya. Aku melihat salah satu dari mereka berjalan melewatiku. Kupingnya panjang ke atas dan meruncing, seperti telinga rusa, namun lebih besar. Ada yang memiliki tanduk kecil yang tumbuh dari dahi mereka, melengkung indah seperti ranting pohon. Pakaian mereka aneh, penuh sulaman benang emas, dan mereka membawa tombak-tombak panjang. Salah satu penjaga yang mengawasiku saat digotong memiliki kaki yang menyerupai kuda, hanya saja tertutup bulu tebal. Mereka memiliki aura yang tenang, tapi sangat kuat dan misterius. "Dia sudah di sini, Tuan Raja," ujar salah satu penggotong dalam bahasa yang aneh. Namun entah bagaimana, aku memahaminya di dalam kepalaku. Aku diletakkan di sebuah balai-balai. Di depanku, duduklah sesosok pria yang tampak paling berbeda. Dia tinggi besar, dengan mahkota dari bulu-bulu burung yang indah. "Selamat datang, Bandi, anak dari yang serakah," katanya. Suaranya dalam dan berwibawa, namun ada nada sedih. "Kami sudah menunggumu," katanya lagi. Aku mencoba bicara, tapi hanya rintihan yang keluar. Siapa kalian?" kataku. "Kami adalah suku penjaga rimba ini. Kami adalah yang tak terlihat oleh mata kasat manusia," jawabnya. "Kau ada di tempat yang tidak seharusnya kau masuki. Kami membawamu ke sini untuk menyelamatkanmu
dan untuk membayar utang darah abahmu. Katanya lagi. Sementara itu di pondok, suasana pagi yang seharusnya sibuk dengan persiapan kerja berubah menjadi kepanikan. Amang Badar terbangun saat fajar mulai menyingsing. Ia segera mengecek kondisi Bandi yang semalaman demam. "Loh, Bandi, Bandi!" panggil Amang Badar. Tangannya meraba tempat tidurku. Dingin dan kosong. Ia menyalakan senter, menyapu sekeliling pondok. Pondok itu kosong, hanya tersisa yang jatuh di lantai. Aku tidak ada di sana. Bandi hilang, Bandi hilang!" teriak Amang Badar. Teriakan itu membangunkan semua orang. Mang Ujang, Koh Ahong, Roni, dan Adi segera berkumpul. "Oh, dia pasti kedinginan dan keluar mencari air panas, Bang," kata Roni berusaha tenang. "Ah, tidak mungkin lah. Dia sakit parah. Tidak mungkin dia berjalan sendiri. Lihat, tidak ada jejak kaki di lumpur," sela Mang Ujang. Wajahnya pucat. Amang Badar langsung tahu. Rasa takut yang sedalam-dalamnya merayapi dirinya. "Dia diambil," katanya. "Loh, diambil siapa, Mang?" tanya Adi, matanya melebar. "Oleh mereka, penunggu hutan." Amang Badar mengepalkan tinjunya. "Setelah kejadian semalam, dia pasti menjadi target. Mereka datang untuk mengambilnya karena dia sudah tahu terlalu banyak tentang abahnya." Singkat cerita, mereka mencari ke sekeliling area tambang. Mereka memeriksa sungai, semak belukar, bahkan menanyakan kepada kelompok penambang lain. Namun hasilnya nihil. Selama beberapa hari, Amang Badar dan kawan-kawannya mencari keberadaanku di hutan tanpa kenal lelah. Mereka memanggil namaku di setiap sudut rimba, menembus semak belukar yang hebat, dan menyusuri sungai yang deras. "Bandi, Bandi, di mana kau? Jawab nak!" teriak Amang Badar. Suaranya sudah serak. "Tidak ada jejak, Mang. Tidak ada jejak perlawanan. Seolah-olah dia hilang di telan bumi," kata Koh Ahong. Wajahnya putus asa. "Dia pasti masih hidup," ujar Mang Badar mencoba memberi semangat. "Mereka tidak membunuh semudah itu. Mereka pasti membawanya ke suatu tempat," katanya lagi. Mereka menemukan satu petunjuk. Di dekat pohon tumbang, ada sedikit sisa jejak kaki yang aneh. Sangat berbeda dari jejak kaki manusia. Jejak itu kecil, menyerupai tapak kuda mini, lalu menghilang ke arah dalam hutan yang belum pernah mereka jelajahi. Amang Badar menatap jejak kaki itu dengan cemas. Ia tahu tempat itu adalah wilayah terlarang, wilayah para penjaga rimba yang misterius. Mereka sudah membawa Bandi ke alam mereka sendiri. "Ayo, kita harus kembali, kawan-kawan. Kita sudah mencari ke seluruh tempat yang mungkin. Sekarang kita hanya bisa berharap Bandi berada di tangan yang tidak jahat. Dan kita harus kembali ke kampung. Mamaknya harus tahu kita tidak akan berhenti mencari meski di alam mimpi sekalipun," kata Amang Badar. Duka dan kegagalan melingkupi mereka. Di tengah hutan yang sepi, mereka harus menerima kenyataan pahit bahwa Bandi, anak muda yang penuh semangat itu, telah hilang di dalam misteri rimba Kalimantan. Mereka tidak tahu saat itu aku sedang berada di tengah-tengah suku gaib, menanti nasib yang akan ditentukan oleh raja mereka. 3 hari setelah memutuskan pencarian, Amang Badar dan kawan-kawan tiba kembali di kampung dengan hati yang hancur. Langkah mereka gontai, ransel-ransel mereka terasa berat, bukan karena isinya, melainkan karena beban kegagalan. Mereka langsung menuju rumahku.
Mama Incah menyambut mereka dengan wajah penuh harap, yang seketika berubah menjadi ketakutan saat melihat raut muram Amang Badar. "Amang Badar, Bandi mana? Kenapa kalian pulang tanpa anakku?" tanya Mama. Suaranya tercekat. Amang Badar menundukkan kepala. Ia berusaha keras menahan air matanya. Namun kesedihan itu terlalu besar. "Incah, maafkan kami. Kami tidak bisa menemukan Bandi." Mama Incah terhuyung. Mang Unjang dan Koh Ahong segera menopangnya. Apa maksudmu, Mang? Bandi kenapa?" Mama merintih. Air mata sudah membanjiri pipinya yang keriput. Dia sakit parah malam itu. Dan dia hilang, Incah. Hilang tanpa jejak di tengah hutan, kata Amang Badar. Suaranya pecah. "Kami sudah mencari berhari-hari. Kami yakin dia sudah tiada, Incah. Kami minta maaf, jasadnya tidak kami temukan. Hutan itu sudah mengambilnya," kata Amang Badar. Tangis Mama Incah meledak. Tangisan yang menyayat hati, penuh duka seorang ibu yang kehilangan anak bungsunya. "Tidak, anakku. Oh, kenapa kau tinggalkan Mama, Nak? Kenapa kau pergi ke tempat terkutuk itu? Utang itu tidak sebanding dengan nyawamu, Nak." Ia meronta, memukuli dadanya sendiri. Suasana di rumah itu dipenuhi ratapan dan duka yang mendalam. Amang Badar dan kawan-kawan hanya bisa diam, ikut meneteskan air mata, merasa bersalah karena tidak bisa menjagaku. Di waktu yang sama, aku berada di kampung gaib yang indah, namun asing. Setelah demamku pulih berkat ramuan ajaib mereka, aku dihadapkan pada sang raja suku penjaga rimba yang duduk di singgasana alami. "Anak manusia, Bandi, kami telah membersihkan jiwamu dari racun keserakahan. Kau adalah darah abahmu yang melanggar janji. Tapi kau menolak godaan emas itu. Kami melihat hatimu yang tulus, ingin menolong ibumu, bukan hanya sekadar mencari kekayaan," ujar sang raja dengan sorot mata bijaksana. "Hamba berterima kasih, Paduka Raja," kataku sambil menunduk hormat. "Kami menawarkan tempat untukmu di sini. Kau aman dan kau akan hidup berkecukupan, melupakan dunia serakah itu," tawar sang raja. Suaranya penuh kemurahan hati. Aku menarik napas dalam-dalam. "Paduka Raja, hamba berterima kasih atas kebaikan yang tak terhingga ini. Tapi hamba tidak bisa. Ini bukan alam hamba, dan hamba memiliki seorang ibu yang menunggu. Hamba harus kembali, memastikan beliau tidak hidup dalam kesedihan, Paduka. Hamba sudah mendapatkan jawaban tentang Abah. Hamba hanya ingin pulang," kataku. Sang raja memandangku lama. Ada senyum tipis di wajahnya. "Ya, baiklah, jiwa yang teguh. Kami tidak akan menahanmu. Kami akan mengizinkanmu kembali. Tetapi ingat, jangan pernah lalui jalan keserakahan lagi. Ambil pelajaran dari kisah abahmu." Malam itu para prajurit suku mengantarku kembali ke lokasi pendulangan. Mereka membawaku menembus dimensi hutan yang berbeda. Dan dalam sekejap, aku sudah berdiri di samping pondok kami. Pondok itu tampak kosong. Rombongan Amang Badar sudah tidak ada. Hanya pondok Pak Sanusi, kelompok penambang lain yang masih ramai.
Aku segera menghampiri mereka. "Assalamualaikum, Pak Sanusi. Saya Bandi." Waalaikumsalam. Loh, Bandi, ya Allah. Kau dari mana saja, nak? Kami dengar kau hilang. Seru Pak Sanusi terkejut sekaligus lega. Rombongan Amang Badar sudah pulang. Mereka sangat sedih. Mereka bilang kau... Aku baik-baik saja, Pak. Aku tersesat jauh. Aku berbohong, tidak mungkin menceritakan kebenaran. Bolehkah saya ikut pulang bersama rombongan Bapak? Kataku. Oh, tentu saja. Tapi kami baru akan pulang seminggu lagi. Setelah emas yang kami dapatkan cukup. Kau tunggu saja di sini. Kau aman bersama kami, kata Pak Sanusi. Singkat cerita, seminggu kemudian, aku tiba kembali di kampung. Aku langsung menuju rumah. Saat melihatku, Mama Inca yang sedang duduk termenung di teras, tiba-tiba mematung. Dan setelah yakin bahwa aku bukan bayangan, Mama langsung berlari memelukku. Bandi, anakku, kau hidup. Ya Tuhan, terima kasih. Mama pikir kau sudah tiada. Tangis Mama. Kali ini tangisan bahagia yang penuh kelegaan. Ia memelukku erat, tak mau melepaskan. Aku pulang, Mak. Aku baik-baik saja, kataku. Air mataku ikut menetes. Mama tak henti-hentinya menciumiku. Kau baik-baik saja, nak. Bagaimana kau bisa kembali? Mama tidak peduli kau tidak membawa apa-apa, nak. Asal kau pulang dengan selamat, itu sudah cukup, kata Mama. Aku bersyukur tak terkira. Aku telah kembali ke rumah, ke pelukan Mama, dan terlepas dari jeratan hutan gaib itu. Aku hanya menjawab bahwa aku tersesat dan ditolong oleh sekelompok suku di pedalaman. Dan pada suatu malam, saat Mama sudah terlelap, aku membuka tasku yang sempat kubawa saat aku digotong oleh suku gaib itu. Tas itu berisi pakaian dan sedikit bekal yang tersisa. Saat aku merogoh dasarnya, tanganku menyentuh benda keras dan dingin. Aku menariknya keluar. Ternyata ada bongkahan emas yang sangat banyak. Tidak hanya butiran, tetapi potongan-potongan emas murni yang besar. Aku tercekat. Inilah pemberian dari suku pedalaman. Mereka membiarkanku pulang dengan tangan kosong dari hutan. Tapi mereka memberiku hadiah yang jauh lebih berharga. Hadiah yang akan mengentaskan kemiskinan kami sebagai balasan dari ketulusan hatiku. Emas gaib, emas yang datang bukan dari keserakahan, melainkan dari kebaikan hati. Esok harinya aku pergi ke rumah Amang Badar. Ia sedang duduk melamun di teras saat melihatku. Amang Badar nyaris terjatuh dari kursinya. Bandi, kau benar-benar hidup, nak. Amang Badar memelukku erat. Kami sudah putus asa, nak. Kami sudah mengira kau... maafkan kami meninggalkanmu, kata Amang Badar. Tidak apa-apa, Mang. Aku mengerti, kataku tersenyum tulus. Aku menceritakan secara singkat bahwa aku tersesat, diselamatkan oleh suku pedalaman, dan baru bisa pulang belakangan ini. Amang Badar kemudian mengeluarkan amplop lusuh. Ini, nak. Ini upahmu selama engkau bekerja sebelum kau menghilang. Memang tidak seberapa, tapi ini hakmu. Kau sudah bekerja keras. Aku mengambil amplop itu, merasa haru dengan kejujuran dan ketulusan Amang Badar. Aku menatap Amang Badar. Di situ, ternyata tak lama kemudian ada Mang Ujang, Koh Ahong, dan Adi yang kemudian ikut berkumpul. Mang, serta kawan-kawan, aku tidak bisa membalas kebaikan kalian. Kalian sudah mempertaruhkan nyawa mencariku, dan kalian sudah memberiku pelajaran berharga. Aku membawa pulang sesuatu, kataku. Aku membuka sebuah kain,
menampakkan bongkahan-bongkahan emas pemberian suku gaib itu. Mata mereka semua terbelalak. Emas itu berkilauan indah, lebih murni dari emas hasil dulangan biasa. Ini pemberian dari mereka. Emas ini bukan hasil dari keringat dan lumpur kita, tapi dari keikhlasan, kataku. Aku tidak akan serakah. Emas ini untuk melunasi hutang Abah, dan sisanya akan kuberikan pada Mama. Tapi aku juga tidak lupa pada kalian, kataku. Aku membagi emas itu menjadi beberapa bagian yang adil. Aku memberikan bagian yang besar kepada Amang Badar dan yang lainnya. Amang, ini adalah ucapan terima kasihku. Gunakan ini untuk keluarga kalian. Ini bukan dari hasil tambang yang serakah, tapi dari kebaikan, ujarku. Amang Badar dan kawan-kawan menatap bongkahan emas itu dengan berkaca-kaca. Mereka bukan menangis karena emas, tapi karena keajaiban dan kebaikan hati. Yang kuberikan. Terima kasih, Bandi. Kau mengajarkan kami arti dari hidup tidak serakah. Kau anak yang berhati mulia, kata Amang Badar. Suaranya tercekat. Hidup kami berubah total. Aku melunasi seluruh hutang Abah pada Juragan Bakir. Sisanya aku gunakan untuk membangun rumah baru yang layak bagi Mama dan membuka warung kecil di kampung. Kami tidak kaya raya, tetapi kami hidup berkecukupan dan damai. Wassalam.